Oke, di video kali ini saya bakal bahas trading modal 500.000 itu udah bisa nggak sih? Karena jujur, pertama kali saya mulai trading itu saya mulai dengan modal 500.000 aja. Dan pertanyaan ini muncul dari seorang follower saya di Instagram. Jadi dia waktu itu nanyanya kayak gini nih. Nah, ini menginspirasi saya buat sharing ke teman-teman kalau modal 500.000 itu apa sih yang harus kita lakukan. Jadi sekarang udah ada slide yang saya siapin khusus. Jadi supaya nggak terlalu lama, kita langsung aja deh ke slide yang ada di depan saya ini. Yuk! Oke, jadi ini adalah slide yang khusus saya siapin di video kali ini. Jadi kita bisa next dulu. Nah, di sini teman-teman udah bisa lihat ya, ini adalah postingan saya di Instagram waktu itu. Jadi gara-gara postingan ini ada yang komen tuh kayak gitu, buat mereka tanya itu modal 500.000 gimana cara tradingnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini secara detail, ini di Agustus tanggal 20 di tahun 2019 teman-teman. Jadi udah sekitar 5 tahun yang lalu deh saya mulai tradingnya. Waktu itu saya beli saham. Ini cara bacanya, ini sayang banget nih ke crop. Kalau teman-teman mau yang nggak ke crop, ini bisa pergi ke postingan Instagram saya. Jadi ini saham yang saya beli waktu itu adalah GIAA, itu adalah saham Garuda Indonesia. Di sini teman-teman bisa lihat total current value. Jadi secara total itu portofolio saya adalah Rp459.000, bahkan nggak nyampe 500.000 nih. Waktu itu saya profit 2% teman-teman dari 450.000 ini dapat Rp9.000, dan waktu itu saya screenshot bahkan. Nah, itu seberapa besarnya bagi saya waktu itu, karena saya lihat wah ini 10.000 nih, saya bisa hasilin uang dengan HP saya dan modal 500.000 waktu itu, dan saya sangat bangga waktu itu. Tapi kalau dilihat-lihat sekarang ini mah nggak ada apa-apanya ya, dan itulah yang dinamakan proses ya teman-teman. Karena kalau kita lihat diri kita yang dulu, pasti kita ngerasa kayak ini dulu nggak ada apa-apanya, tapi waktu itu saya ngerasa wah bangga banget nih. Dan di sini teman-teman udah bisa lihat ya, ini adalah trading saham. Nah, jadi sebenarnya modal kita 500.000 itu kita bisa trading di beberapa instrumen. Karena pasti teman-teman tanya, trading apa sih yang bisa kita lakukan dengan modal 500.000? Dan mungkin buat kalian yang ngerasa kayak down dengan modal saya kecil, modal saya cuma 500.000, kalian harus dengerin video ini nih, karena saya dulu itu mulai dari 500.000 nih. Ini perjalanan awal saya. Mungkin saya bakal ceritain sedikit ya kenapa saya mulai dengan 500.000, walaupun di luar itu saya masih ada uang lagi. Nah, saya itu mulai 500.000 karena di lingkungan saya waktu itu banyak banget bertebaran isu bahwa trading itu nggak benar, trading itu judi, trading itu semacam gambling banget. Makanya waktu itu saya ngerasa kok di satu sisi ada orang yang berhasil, tapi di sisi lainnya keluarga saya, di lingkungan saya itu semua bilang trading ini nggak benar. Makanya saya jadi penasaran dan saya tetap cobain, tapi saya cobanya nggak berani yang terlalu besar karena banyak banget yang bilang si A itu udah rugi ratusan juta, si B udah rugi puluhan juta. Makanya saya yang waktu itu ya saya coba aja dengan modal 500.000, dan alhasil saya bisa sampai di titik ini teman-teman. Nah, di sini kita bakal bahas ini kita bisa trading apa sih dengan modal 500.000 ini. Jadi kita bisa next nih. Nah, ini sebenarnya ada 3 instrumen yang semuanya udah saya terapin ya. Kita itu bisa di forex, kita bisa di kripto, kita bisa di saham. Yang mana semua ini udah saya buatkan tutorialnya dari nol bahkan. Karena waktu itu saya juga sadar ketika saya baru mulai, saya tuh selalu bingung, ini saya belajar dari mana. Setiap tutorial yang saya tonton itu nggak relate sama keadaan saya waktu itu. Saya ngerasa kayak oh ini kok dia mulai tapi modalnya gede. Yang saya selalu tunjukkan di channel saya ini adalah bagaimana cara kita menggunakan modal kecil. Jadi dari modal kecil lah kita mulai berkembang pelan-pelan. Yang mana kalau kita pakai modal kecil mungkin psikologi kita itu akan lebih tenang. Karena kalau kita pikir 500.000, 1 juta itu hilang, itu nggak bakal ngerubah dan menghancurkan hidup kita. Tapi kalau saya tunjukin misalnya yang ratusan juta, miliaran, mungkin kalau kalian ngerasa tergiur, kalian akan masukkan
mendapatkan uang sebesar itu tanpa ilmunya teman-teman. Makanya di sini buat kalian yang mau mulai, kalian tuh bisa coba beberapa instrumen yang udah saya terapin di sini. Yang pertama itu ada forex, ada kripto, dan juga ada saham. Semuanya ini tutorialnya lengkap banget. Saya buat sedemikian rupa dengan bahasa yang sangat-sangat sederhana yang saya harap kalian pun yang baru terjun itu pasti paham kok. Paling saya ada menggunakan beberapa istilah bahasa Inggris yang seharusnya kalian masih bisa searching sendiri, translate sendiri, dan itu simple banget kok. Dan sekarang kita bisa next lagi ya, karena kita udah tahu kita bisa trading di instrumen apa aja. Dan yang waktu itu saya pilih itu adalah saham, karena di 2019 itu saya ada ngeliat bahwa sebuah video itu anak muda bisa jadi miliarder dari saham. Waktu itu untuk di kripto saya kurang begitu tertarik karena saya lebih tergiur dengan saham nih waktu itu. Makanya saya lebih memilih instrumen saham waktu itu. Tapi sekarang kalau ditanya dan kalau bisa kasih advice ke kalian yang nonton, saya mungkin akan lebih prefer pilih kalian untuk terjun ke kripto dan juga ke forex, karena mereka ada leverage-nya yang bisa meningkatkan modal kita. Secara singkat, saham itu biasanya cuma ada spot marketnya. Kita cuma bisa untung kalau harganya bergerak naik. Tapi kalau di kripto ketika harganya turun pun kita bisa profit. Begitu juga yang forex. Dan itu menurut saya jauh lebih fleksibel. Tapi kalau kalian yang memang cari pergerakan market nggak berhenti-berhenti, bahkan hari Minggu tetap buka, yaitu di market kripto. Jadi market kripto itu nggak pernah tutup sama sekali. Itulah alasan kenapa saya suka dengan market kripto ini. Dan kita bisa next lagi ya. Nah, di sini sekarang kita bahas strategi apa yang bisa kita terapin. Nah, di sini sebenarnya ada macam-macam strategi sih. Jadi di sini mungkin kalau kita bahas ke teknikal, nantilah saya bahas ke teknikal. Tapi di sini saya mau tekankan dulu teman-teman. Kalau kalian kondisinya baru banget mulai ke dunia trading, saran saya kalau kalian punya 500.000, kalian sisihkan dulu sebagian untuk beli ilmu. Beli ilmu ini bisa beli buku, bisa ikut webinar, bisa ikut seminar, bisa ikut kelas. Ikut kelas itu juga bukan hal yang tabu ya teman-teman, karena kita bisa mencuri ilmu dan mengikuti shortcut yang udah diberikan oleh orang lain. Saya pun dulu, saya itu ikutan dari beberapa kelas saham yang ada, dan itu juga bayarnya lumayan teman-teman. Tapi dari sana yang saya cari itu adalah ilmunya, bukan cara instannya itu bagaimana. Enggak, di sana kita cari tahu apa sih kesalahan orang tersebut yang kita harus enggak hindari. Mereka pasti dong bakal sharing dengan tujuan memberikan kita jalan pintas agar kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang mereka berikan. Ibarat kayak kita sekolah lah, kita sekolah pun juga bayar gitu loh. Kita diberikan ilmu supaya kita bisa belajar menjadi orang yang baik ke depannya. Dan di sini selain dari kita invest untuk membeli buku, membeli seminar, ikutan kelas segala macam, kita juga harus belajar untuk nerapinnya di market. Nah, uang untuk nerapin di market ini saran saya ya pakai uang dingin teman-teman. Dan di sini ada beberapa strategi yang teman-teman bisa terapkan ya. Yang mana ini semuanya saya cobain pakai modal yang kecil. Dan ini sebenarnya ada live recordingnya juga. Ini benar-benar bakal membantu teman-teman. Jadi kalau kalian pengen entry dengan modal yang kecil, misalnya 100.000, itu ada di sini. Saya udah pernah bahas. Dan di video ini modal saya kalau nggak salah sekitar $11 ya. Itu bahkan sekitar 200.000 kurang. Jadi itu benar-benar margin entry-nya kecil banget. Saldo keseluruhannya itu bahkan $10. Itu benar-benar kecil banget. Jadi mungkin ada beberapa advice yang teman-teman bakal temuin di video saya yang ini. Tapi kalau teman-teman pengen untuk coba di kripto, itu ada 2 video yang di kanan ini. Ini mungkin bakal membantu teman-teman ya. Dan di sini juga saya ajarin gimana kita ngeflip 300.000 jadi 10 juta, 500.000 itu jadi 4 juta rupiah. Jadi ini benar-benar sangat signifikan ya kenaikannya. Makanya kalau teman-teman pengen tahu strateginya, saya saranin pergi ke video saya yang itu. Karena di video kali ini saya nggak bahas strategi secara teknikalnya. Udah banyak banget saya buatkan video gimana cara kita trading dengan modal kecil tersebut. Jadi di video kali ini ya sedikit sharing aja. Dan sekarang kita bisa next lagi ya. Nah, mungkin ini adalah pertanyaan yang kalian paling cari. Apakah modal 500.000 itu udah cukup untuk kita mulai trading tanpa top up lagi sama sekali? Mungkin saya bakal cerita sedikit ya. Dulu ketika pertama kali saya mulai, saya itu kan mulai dengan 500.000. Itu
ketika saya trading modalnya itu apa yang terjadi? Itu saya cuma bisa berhasil naikin jadi 600.000 teman-teman. Dan setelah itu yang terjadi adalah saya itu muncullah beberapa penyakit trader pemula. Saya FOMO, saya greedy, dan saya ngerasa oh ini saya bisa jadiin 10 juta secara singkat. Itu yang saya pikir waktu itu. Karena saya ngelihat ini kita tinggal mencari beberapa ratus persen nih untuk bisa naik waktu itu. Itu pemikiran bodoh saya waktu itu. Tapi teman-teman yang terjadi apa? Modal saya itu bahkan tergerus sangat signifikan, bahkan modal saya itu habis. Lalu di sini baru saya mulai belajar. Makanya saya tadi ada bilang, kalau kalian punya 500.000, investlah sebagian untuk beli ilmunya, beli buku, beli seminar, segala macam. Dan setelah itu saya belajar bahwa untuk kita dapetin return yang masuk akal, kita itu harus gunakan modal yang masuk akal juga teman-teman. Karena kalau kalian memang untuk mentargetkan modal kalian dari 500.000 menjadi 10 juta, itu naiknya berapa persen? Itu naiknya mungkin sekitar 2000%, 20 kali lipat. Itu return yang sangat luar biasa. Nah mungkin buat kita yang trading di kripto, 2000% itu bisa kita cari gainnya dari trading futures atau kita trading di meme coin, yang mana ini masih masuk akal. Dan kalau kita pikir-pikir di trading saham dapetin 2000% itu mungkin cukup mustahil ya. Ya lebih tepatnya cukup susah lah untuk dilakukan. Nah setelah itu saya siapkan nih beberapa Excel yang mungkin akan masuk akal buat kalian. Jadi di sini kita bakal coba next dulu. Nah buat teman-teman yang misalnya modal 500.000 itu kalau kita selama setahun profit konsisten per bulannya itu 5%, kita itu bisa hasilin sampai 855.000. Ini modal 500.000 loh. Yang mana kalau kita sadari profit 5% itu udah gede banget teman-teman. Yang mana secara 1 tahun kita itu returnnya 71% nih. Nah dengan trading kita yang selama setiap bulan ini selalu profit, kita itu baru dapetin 250.000. Apakah hal ini worth it buat kita lakukan atau enggak? Nah coba kita next lagi. Misalnya kalian katakanlah kalian bisa dapetin gain yang lebih besar lagi nih. Kalian cita-cita dapetin 10 juta nih teman-teman dari modal 500.000 kalian. Tapi kita coba pakai perhitungan setiap bulan itu. Kalian katakanlah harus profit 32% setiap bulan secara konsisten selama 1 tahun. Itu baru kalian bisa mendapatkan gain sampai 10 juta rupiah teman-teman. Yang mana ini returnnya 2019%. Yang mana ini benar-benar luar biasa banget dari segi gainnya. Saya juga cukup ragu bahwa kita bisa mendapatkan 32% secara konsisten setiap bulannya. Ini mungkin cukup sulit, tapi kalau dari 5% ini saya rasa masih bisa untuk kita achieve teman-teman. Nah, di sini yang saya mau sampaikan itu apa? Teman-teman harus sadar bahwa ketika teman-teman ingin menggunakan 500.000 ini untuk modal trading di awal, itu kalian harus gunakan mindset yang sama dengan saya waktu itu. Waktu itu tujuan saya dengan 500.000 ini adalah mencoba apakah instrumen trading ini akan cocok atau enggak dengan saya. Dan saya juga gunakan 500.000 ini untuk belajar gimana cara saya entry-nya, gimana cara saya analisa di marketnya kayak gimana cara saya bertahan lama di sini. Itu yang saya poin-poin awal yang saya ingin gunakan. Bukan berarti ketika saya terjun 500.000 ini saya langsung berharap naik terus-terus tanpa turun sama sekali. Itu perbedaan dari segi mindsetnya. Mungkin kalau saya berpikiran bahwa oh 500.000 ini harus menjadi 100 juta. Kalau enggak kayak gitu saya bakal berhenti. Kalau itu mindset yang saya tanamkan, mungkin saya akan berhenti udah dari dulu banget teman-teman. Tapi karena memang saya udah tahu bahwa oh banyak kok orang yang sukses, tapi masa iya saya nggak bisa, itu mindset yang saya tanamkan. Makanya waktu itu ya saya mencoba mencari modal yang lebih besar teman-teman. Dan di sini perbedaannya, kalau kita menggunakan modal yang lebih besar, kita contoh deh 100 juta rupiah. Yang mana kalau kita menggunakan return, misalnya kita selama 1 bulan tuh bisa dapat 5% tuh. Dan itu konsisten selama 1 tahun, kita dapat gain berapa? Gainnya kita itu 71 juta teman-teman. Jadi modal kita dari 100 juta rupiah itu jadi 171 juta rupiah. Ini dengan return yang sama loh, dari 500.000 kita selama setahun itu jadi 855.000. Makanya di sini dalam dunia keuangan sangat penting banget modal kita yang awal.
tergantung lagi kalian ini tujuannya apa. Kalau kalian memang belajar, saran saya memang gunakan 500.000 atau $100 lah untuk belajar di awal. Tapi kalau memang untuk kalian meningkatkan aset kalian tuh udah perlu modal yang jauh lebih tinggi. Karena effort kita itu pasti sama untuk cari 5% ini. Tapi ya saya tahu psikologinya pasti bakal beda. Effort kita itu sama. Kita nyari 5% modal 500.000 dengan nyari 5% dengan 100 juta, itu effort yang kita keluarin itu sama loh teman-teman. Dan di sini ya kalau kita dapat 5% dari 100 juta itu udah 5 juta. Beda banget sama 500.000 tadi. 500.000 tadi 5%-nya kita dapat 25.000 dengan tenaga yang sama teman-teman. Makanya balik lagi saran saya buat kalian yang masih baru mulai, it's okay buat kalian mulai dengan 500.000, nggak ada yang salah. Dengan langkah awal kalian mau mulai saja itu udah sangat-sangat luar biasa. Yang penting kalian udah tahu untuk melipat gandakan uang kalian bisa masukkan ke instrumen ini. Apalagi kalau teman-teman yang di kripto, kita itu udah bisa invest juga di sana seperti di saham, yang mana kita bisa invest Bitcoin, Ethereum ataupun yang lainnya. Dan mungkin itu aja video saya kali ini, mudah-mudahan dapat membantu buat teman-teman yang memang mau mulai trading dari nol dan mulai dengan 500.000 rupiah. Pesan dari saya tetap semangat dan lakukan hal ini dengan tujuan kalian itu belajar dulu. Dan nanti kalau kalian udah paham dan siap dengan risikonya, it's okay banget buat kalian ningkatin modal kalian. Nah sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe, and thank you.